fungsinya. Untuk yang pertama ada buret dan tiang penyangganya. Buret ini berfungsi sebagai tempat titran untuk proses titrasi. Yang kedua ada gelas volume, digunakan untuk mengukur berapa volume larutan yang akan digunakan. Untuk selanjutnya ada gelas ukur, juga sama namun berbahan kaca, untuk mengukur suatu volume larutan dengan presisi yang rendah, berbentuk seperti tabung. Untuk gelas ukur sendiri ada beberapa jenis berdasarkan ukurannya. Yang saya pegang ini ukuran 50 ml, sedangkan yang kecil ini ukuran 10 ml. Untuk selanjutnya yaitu ada Erlenmeyer yang berfungsi sebagai tempat memanaskan suatu larutan buat tempat titrat pada waktu proses titrasi. Erlenmeyer sendiri juga mempunyai beberapa jenis berdasarkan volumenya. Yang besar ada 300 ml, sedangkan yang kecil ada 100 ml. Ini namanya botol Winkler, digunakan sebagai botol untuk mengukur berapa oksigen yang ada pada larutan tersebut dengan volume 150 ml. Sedangkan labu ukur yaitu untuk menakar suatu larutan ataupun untuk melakukan proses pengenceran. Labu ukur ini sendiri memiliki volume 1 liter. Sedangkan ada juga untuk labu ukur yang memiliki volume 100 ml. Untuk selanjutnya yaitu ada gelas beker. Digunakan untuk memanaskan larutan atau tempat kita membuat larutan. Juga mempunyai beberapa volume yang berbeda. Setelah itu ada cawan aluminium yang digunakan sebagai tempat kertas saring pada waktu proses parameter TSS. Sedangkan ini namanya cawan marmer, digunakan sebagai tempat larutan hasil penyaringan pada pengukuran parameter TDS. Untuk selanjutnya ada beberapa alat di sini. Yang pertama ada termometer, tentunya untuk pengukuran suhu. Yang selanjutnya ada TDS meter. Ini TDS portable tanpa kita harus melakukan secara manual. Sama sistem kerjanya dengan pH meter. Untuk selanjutnya ini ada pH meter sendiri untuk pengukuran pH atau tingkat keasaman suatu larutan. Untuk yang saya ini merupakan hot plate yang dilengkapi dengan stirernya juga. Jadi selain buat memanaskan, alat ini juga bisa untuk proses pengadukan agar kita dapat mudah untuk melarutkan suatu zat kimia. Selanjutnya di sini ada timbangan analitik tentunya untuk menimbang. Terus di sini ada spektrofotometer yang digunakan untuk membaca reagen dari COD. Untuk selanjutnya di sini ada COD reagen yang digunakan untuk mengaktifkan reagen itu sendiri. Ini kalau COD reagen itu mempunyai banyak lubang, sedangkan kalau untuk spektrofotometer sendiri itu hanya mempunyai satu lubang saja. Untuk alat selanjutnya yaitu ada turbidimeter yang digunakan sebagai alat pengukur tingkat kekaruan suatu sampel ataupun larutan. Setelah itu kita juga mempunyai corong. Ada tongkat pengaduk juga, dan ini ada pipet tetes. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada namanya Tarucut Imhoff yang digunakan untuk mengukur berapa volume endapan dari suatu larutan. Untuk selanjutnya kita pada praktikum membutuhkan yang namanya desikator untuk menyerap uap air setelah proses pengovenan.
Sini ada oven. Terus untuk masa inkubasi suatu larutan pada pengukuran BOD ataupun DO5 kita membutuhkan inkubator. Inkubator yang kita gunakan menggunakan kulkas. Mungkin cukup sekian pengenalan alat untuk praktikum kualitas air.